Your vision when I get my distract. Can't get my Sebuah bangunan Belanda kuno yang sudah tidak digunakan lagi selama puluhan tahun dan biasa disebut sebagai Omah Lowo, ini menjadi destinasi wisata baru di kota Solo. in ways I can't explain. Your electricity's running through my veins. Warga Solo menyebut Omah Lowo atau rumah kelelawar karena lebih dari 50 tahun bangunan yang dulunya dihuni pejabat Belanda dan menjadi gedung veteran ini tidak pernah digunakan sehingga dihuni oleh ribuan kelelawar. Bila hari menjelang malam, bangunan ini terkesan angker tanpa ada penerangan serta bau kotoran kelelawar yang menyengat meskipun berada di tengah kota. Namun kini gedung veteran atau Omah Lowo telah direnovasi dan dijadikan sebagai galeri batik. Awalnya rumah besar yang dibangun pada tahun 1920 ini digunakan sebagai rumah tinggal pejabat Belanda. Kemudian pada tahun 1945 rumah ini dihuni oleh keluarga Si Jianho dan kemudian dihibahkan ke Pemkot Solo sebagai gedung veteran. Dan sejak lebih dari 50 tahun bangunan ini mangkrak. Dari tahun 2016 rumah ini berpindah tangan ke salah satu pengusaha batik di Solo yang masih keturunan dari Si Jianho. Rencananya galeri batik di gedung veteran ini akan dibuka untuk umum pada awal bulan Oktober. Namun karena masih dalam pandemi COVID-19, nantinya pengunjung hanya dibatasi 20 orang saja sekali tour dan harus mendaftar terlebih dahulu. Meskipun telah menjalani renovasi, bangunan gedung veteran ini tidak ada yang berubah dari bentuk bangunan, pintu, bahkan setiap ruangan masih utuh. Dan saat ini setiap ruangan kamar dimanfaatkan untuk memajang koleksi batik, baik batik motif lama maupun batik koleksi terbaru. Masyarakat yang berkunjung selain bisa menikmati bangunan heritage yang bersejarah, sekaligus menikmati koleksi batik dari masa ke masa. Di samping itu, untuk menghilangkan kesan seram di dalam depan atau samping, dipenuhi tanaman bunga serta air mancur. Only you give me that deja vu. Memang boleh dinikmatin dari gedung, kita mundur dari belakang ya, C, B, dan A. C itu resto, memang diperuntukkan dan disediakan tempat yang memadai, ada tempat yang di depan untuk kopi, ada di ruang tengah tempat terbuka, dan atas itu disediakan lagi kira-kira bisa untuk 25 orang. Lalu kalau gedung B itu memang dibuka karena tempatnya memang terbuka ya, di situ ada tempat-tempat area yang terbuka dengan garden, itu bisa dinikmati seperti toko-toko lainnya. Hanya gedung A ini karena tempatnya memang tertutup, jadi dibatasin dalam arti kata by appointment untuk menikmati tempat ini atau untuk melihat barang-barang premium kita. Kenapa kita harus by appointment? Karena ya aturan di COVID ini supaya tidak berlebihan. Gedung ini sendiri dibatasi tiap kali masuk 20 orang, sistemnya buka tutup begitu. Renovasinya tadi seperti memang rumah ini bobrok banget, terutama bagian atapnya jebol, bener-bener jebol. Jadi kita merenovasinya step by step. Waktu itu renovasinya dari bagian bawah dulu, mencari lantai yang ada ini, ternyata bisa dilihat betapa cantiknya lantai ini. Kalau untuk ram-ram ini utuh, nggak ada yang jebol. Bahkan kaca-kaca ini yang pecah juga bisa tidak terlalu banyak, masih 70% masih utuh. Kita gantinya kaca tuh hanya kira-kira 25% ganti kaca. Yang ganti 100% adalah atapnya. Temboknya sendiri masih kokoh. Cuman tembok yang gedung B itu memang miring. Kita bikin fondasi baru kemarin. Jadi gedungnya itu temboknya seperti dicepit dengan fondasi baru. Jadi kita bikin lagi pilar-pilar untuk penguat tembok itu. Saving me, dusk is turned to dawn. The tidal waves are gone. I found peace in your